Di dalam surat Asy-Syams, Allah bersumpah, yang sumpahnya itu membuat kita hari ini menikmati siang, malam, termasuk badan. Dimulai dari bersumpah dengan matahari, wasyamsi. Dengan cahaya matahari Allah bersumpah. Sumpah itu hanya boleh dengan Allah. Lalu kenapa Allah bersumpah dengan matahari? Karena matahari itu adalah salah satu mahakarya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di tengah ayat, ini pendek cerita, Allah kemudian bersumpah, dan pasti ini penting, wa nafsi wa ma sawwaha. Ini berkaitan dengan slogan Ma'had ini insyaallah. Tapi kita akan baca dengan cara yang berbeda, insya Allah. Allah bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang telah Allah sempurnakan kepadanya jiwa. Apa yang Allah sempurnakan pada jiwa? Yaitu ruh. Sawwaha biruhi, dengan ruh yang ia tiupkan. Maka dalam tubuh kita ini, Bapak Ibu, tubuh ini dan jiwa di dalamnya Allah pernah bersumpah. Maka jangan main-main dengan sumpah Allah. Itu sebabnya siapa yang membunuh, menyakiti satu jiwa, itu sama dengan membunuh semua jiwa. Karena Allah telah bersumpah dengannya. Ya. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Sawwaha, Allah sempurnakan ia dengan ruh. Maka tiada ruh, tiadalah qalbu, tiada hati. Tiada hati, tiadalah manusia. Maka dia cuma binatang semata. Ya. Maka saya suka sekali itu jargonnya. Bergerak dengan hati. Karena hati itu pergerakannya mesti lewat ruh. Wama sawwaha. Ya. Berarti waw ini kan waw atof. Allah bersumpah dengan apa yang ia tiupkan. Berarti Allah bersumpah dengan ruhnya juga. Lalu baru ada kalimat, ini kalimat penting. Bahwa ternyata semua orang bisa berdialog dengan Allah. Ini ayatnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pelan-pelan arti ayatnya. Fa'alhamaha. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan. Apa arti ilham? Apa arti ilham? Ilham sama dengan wahyu. Ikhbarun sari'un. Pengkhabaran yang cepat kilat. Terus, apa yang Allah kabarkan? Bahwa di dalam jiwa, fa'alhamaha fujuraha. Di dalam jiwa ada sisi fujur, keji. Ingkar, maksiat, ada di dalam jiwa saya, jiwa Bapak Ibu sama. Walaupun saya didaulat jadi penceramah, bukan berarti saya selamat, sama. Apalagi Bapak Ibu sama. Maka kita nggak boleh jijik dengan orang maksiat. Karena kita juga bermaksiat. Fa'alhamaha. Allah kabarkan. Bukan Allah mengajarkan, ini salah. Jadi ada orang menerjemahkan Allah lah yang menyuruh orang untuk fujur, itu iblis yang menerjemah. Allah cuma kasih tahu di dalam jiwamu, ini pakai ha, fa'alhamaha, hanya ke nafs, bukan ke ruh. Dan Allah ilhamkan, beritahukan kepada kita setiap saat ini, detik per detik, bahwa di dalam jiwa ada fujur, ada kedurhakaan, ada kekejian, ada keburukan, ada semuanya yang buruk-buruk. Itu namanya fujur.
Lalu apa lagi? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Waw di sini bisa artinya ma'iyah, bisa berarti waw atof biasa. Bersamaan dengan ada di dalamnya takwa. Nah, takwa itu bahasa Arab artinya menjaga. Menjaga supaya si fujur nggak keluar. Wiqayah. Takwa bermakna wiqayah. Menjaga supaya fujur tidak nyebar. Supaya fujur ini tidak menjadi berbahaya. Nah, ini ayatnya seperti itu. Kita potong dulu ayatnya. Ternyata dulu sebelum kita dicipta di sini, si jiwa ini dicelupkan oleh Allah Ta'ala ke dalam bi'ruz zulumat atau bi'ruz syahawat. Jadi Bapak Ibu, kita sama. Jiwa ini sebelum ditiupkan, dia sudah direndam dulu oleh Allah Ta'ala dalam sumur kegelapan. Itulah yang disebut fujur. Jadi kalau ngikutin ayat disebut bi'rul fujur. Di dalammu ada kekejian. Maka coba aja rasakan. Dalam taat pun kita bisa riya. Tapi nggak usah khawatir. Dalam maksiat pun masih ada kesadaran. Benar gak? Kalau orang maksiat pengen sadar gak? Banyak orang maksiat pengen sadar. Maka saya mengartikan waw itu waw ma'iyah. Bersamaan. Ya. Fa'alhamaha fujuraha ma'at taqwa. Ya. Ma'at taqwaha. Itu barengan terus. Sumur semakin dalam dikubur, direndam, maka semakin tebal hijabnya. Itulah yang membuat kita kalau zikir gak pernah fokus. Ibu-ibu, kalau sholat khusyuk gak? Khusyuk apa kusut? Mulai dari takbir sampai assalamualaikum, ingatnya siapa? Karena sholatnya sholat pakai ini. Sholat kok pakai otak? Kan ustadz-ustadz sekarang pinter-pinter ngajarin jamaah sholat pakai otak. Gimana caranya? Menerjemah kata-kata. Itu nggak benar. Memahami boleh. Menerjemah jangan. Karena menerjemah pakai otak. Otak itu banyak cabangnya. Coba, kalau kita pakai pikiran, mikirin bangunan dari 300 meter, menjadi sekarang berapa bagi? 10. Begini, stres. Jadi jangan pernah menghadap kepada Allah dengan ini. Saya mau tanya, anak titipan Allah atau titipan suami? Bapak Ibu pernah pengen anak cowok, dikasihnya apa? Cewek. Pengen cewek, si cowok. Pengen cowok cewek nggak dikasih. Muka anak pengennya mirip kita, tahu-tahu mirip pasangan kita. Ibu-ibu ini kan paling cemburu nih, bapak-bapak ya. Waktu orang bilang, mirip bapaknya. Itu ibu-ibu cemburu itu. Kalau kita dibilang, mirip ibunya, kita seneng. Berarti yang nafsu ini. Kita, walaupun secara zahir yang membuat anak, tapi pada hakikatnya kita nggak kuasa terhadap anak. Ya nggak kuasa. Ya. Yang anak-anaknya jalan-jalan tuh biarin aja Bu ya. Anak-anak itu membawa rahmat. Jadi di mana ada anak-anak itu kan nggak ada dosanya. Ada dosanya nggak? Belum ada dosanya dia. Biarin aja ya.
Kalimat fa'alhamaha ini ada sir di situ, ada rahasia bahwa Allah mengajak kita berbicara setiap saat. Karena alhama fi'il madhi, tapi faedahnya bukan berlalu, bukan past tense. Faedahnya yadullu ala thubuti wad dawam, menunjukkan itu selalu, selalu, selalu. Kenapa? Allah itu qadim, maka sering digunakan kata-kata fi'il madhi. Jadi fa'alhamaha bi'azaliyatihi, ya. Allah mengilhamkan dengan keazaliannya. Kepada siapa Allah ilhamkan? Bukan ke dalam jiwa yang fisik, tapi ke dalam yang membuat kita bisa mendengar dan melihat. Apa itu? Ruh. Bapak Ibu, kalau sholawat tersentuh, itu yang tersentuh siapa? Air mata, mata yang nangis, atau jantung yang deg-degan, atau suara yang bagus jadi telinga kita bergetar. Siapa sebenarnya yang bergetar? Yang bergetar itu kolbu. Kolbu itu bergetar karena diberitahu oleh ruh. Karena tempat ilham bukan kolbu. Kolbu tempat Allah memandang. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu. Perasaan merasa lebih kaya dari orang di samping itu sudah bahaya. Merasa lebih alim daripada orang di samping itu sudah bahaya. Allah mengatakan al-kibriya uridai. Merasa lebih itu hakku, bukan hak kalian. Kibriya itu kan ayyaral abdu annahu khairum min ghairihi. Seorang hamba menilai dirinya lebih dari orang lain. Saya walaupun ngaji, ngajar, ceramah, gak boleh sedikit pun terbersit merasa lebih mulia daripada yang mendengarkan. Gak boleh. Itu sebabnya sebelum saya assalamualaikum, mesti tawajuh dulu kolbunya kepada Allah. Supaya tidak terbersit merasa lebih baik. Kalau sedikit saja terbersit, maka Allah tidak lagi ridho. Karena Allah pandang kolbu. Allah gak pandang saya baca ayat. Ayat sekian, nomor sekian, surat sekian, nomor sekian. Allah nggak ridho. Yang Allah ridho kolbunya merasa apa? Ya. Saat saya sebut ayat, ridho atau tidak? Nah, di kolbu kita ada macam-macam rasa nggak? Datang, ya mohon maaf, mungkin yang datang pakai mobil merasa lebih mulia dari yang motor, hati-hati. Ya. Hati-hati. Dimiskinkan Allah nanti hatinya. Mungkin badannya kaya, dompetnya tebal, hatinya miskin. Saya mau tanya, orang korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Benar. Ada nggak orang miskin korupsi? Gimana mau korupsi? Makan sehari-harinya susah. Orang korupsi itu orang kaya. Korupsi kan corruption, merusak. Dia merusak tatanan. Ya orang miskin apa yang mau dirusak? Nah, ayat ini mengajarkan bahwa kita selalu diajak berbicara oleh Allah. Karena Bapak Ibu, kita ini tidak terbiasa menerima kalam-kalam. Nabi SAW ajarkan sholat istikharah. Ya. Sholat istikharah itu sama dengan beli handphone. Beli handphone, pasang kartu. Beli isi pulsanya. Coba, Bapak Ibu punya handphone? Punya handphone ya? Handphonenya kalau nggak ada kartunya bisa komunikasi nggak? Udah ada kartunya. Nggak ada baterainya, bisa komunikasi? Nggak bisa. Udah punya kartu, udah punya baterai. Handphonenya handphone smartphone, bukan handphone butut yang lama. Oke? Tapi tidak punya akun, namanya email. Bisa nggak download? Tahu download? Ngambil aplikasi.
Gak bisa. Maksudnya apa? Kalau seorang hamba, dia tidak kenal dirinya, lalu dengan cara apa dia mengambil ilmu Allah? Maka dia harus kenal dirinya. Allah itu gaib atau nyata? Hmm? Ayo. Atau pertanyaannya salah? Atau dua-duanya benar? Allah itu gaib iya, nyata iya. Allah itu nyata dengan rububiyahnya, somadiyahnya, gaib dengan ahadiyahnya. Nah itu kajiannya panjang. Semoga nanti kalau pulang kampung lagi ke negeri Palang, di Palang dulu sama mertua saya ntar ya. Oh ternyata Pak Yai juga tertawan di Palang ya. Kayaknya wong Palang punya aji-ajian. Aji Malang Hati. Bapak Ibu yang melakukan Allah, karena tidak semua kita ngerti Allah itu bicara, maka diajarkan sholat istikharah. Tapi sebenarnya tanpa istikharah bisa bicara. Ini contoh. Kalau lagi keluar ziarah di Bonang, ada pengemis. Hatinya ngomong, kasih nggak? Kasih. Benar. Tapi setelah bisikan itu apa? Jangan kasih. Uang jahat. Gitu nggak? Ah, yang pertama itu Allah lagi bicara ke dalam ruh. Ruh kemudian ngasih tahu ke dalam kolbu. Itu metodologinya. Allah ngomong kepada ruh, beri. Ruh menyampaikan beritanya kepada kolbu. Kolbu itu tempat menyimpan ilmu-ilmu Allah. Di kolbu itu ada banyak lagi struktur-strukturnya. Seperti bangunan ini ada ruangan tamu, ada ruang aula, ada perpus. Nah, di kolbu itu ada perpus namanya sir. Di situ tempat orang menyimpan rahasia Allah. Kalau santri nggak pernah ke library, nggak pernah ke perpustakaan, cakrawala dia dapat nggak? Cerdas nggak dia? Gimana mau cerdas dia jauh dari perpus? Sama. Seorang hamba Allah punya kolbu, tapi kolbunya tidak diajak masuk ke dalam perpustakaan kolbunya bernama sir. Maka ilmunya cuma yang tertulis, yang dibaca. Disitulah banyak kiai-kiai ilmunya mentok. Berhenti. Bingung. Habis ini apa lagi? Karena dia tidak diajak mengenali cara masuk perpus. Kalau ada yang bukan siswa, santri, masuk perpus, diizinkan nggak? Ada pegawai library nggak nih? Maktabah, ada. Diizinkan nggak? Kalau nggak punya ID card? Nggak diizinkan. Inilah yang membuat kenapa kiai-kiai, santri-santri ilmunya mentok. Dia nggak punya kartu masuk ke dalam sirnya sendiri. Ya, apa kartunya? Kartunya sederhana. Ya. Abdullah menjadi hamba Allah. Hamba Allah tuh nol, nggak merasa pinter. Kalau masih merasa pinter, nggak bisa masuk. Maka setiap hamba, setiap kita ini ada pasang-pasangannya dari Asmaul Husna. Bapak Ibu, saya sering cerita di luar sana. Dulu kita punya presiden, dia penyayang ke semua orang, walaupun beda agama. Namanya siapa? Gus Dur. Nama beliau siapa? Abdurrahman Wahid. Orang Jawa ini kan pengen ngeringkes ya. Abdur, Gus Dur. Kenapa tidak Abdurrahman, Gusman gitu ya? Lucu ya, nggak pas ya. Pasnya Gus Dur.
Gus Dur itu namanya Abdurrahman. Rahman itu kasih sayang Allah tidak terbatas. Mulai dari bidayah awal penciptaan alam sampai akhir kiamat. Rahman. Mau mukmin, mau kafir, mau binatang, mau tumbuhan, mau babi, mau kambing, semuanya dapat rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba yang datang kepada Allah dengan rasa rahman, dia pasti punya karakter mencintai semua makhluk. Kita ini kan jangankan sama non-muslim, beda NU Muhammadiyah aja udah gak terima. Ya, bener. Percuma orang NU punya kiai kayak Gus Dur. Kok masih benci sama beda kelompok. Kalau wilayah keluar dari lor itu apa namanya yang ke arah Palang itu. Oh, itu kalau ini masjid Muhammadiyah, masjid NU, kayaknya udah beda agama aja. Biasa aja lah. Ya. Berarti kolbunya belum rahmaniyah. Baru nama Rahman belum tembus. Gimana mau dapat ilmu laduni? Mau wiridan 1000 tahun gak akan tembus. Orang wiridan itu pengen sakti, pengen kasyaf. Tapi satu nama belum tembus. Gimana mau tembus nama yang lain? Ya. Maka kunci menjadi Abdurrahman, membuang semua kebencian kepada siapapun makhluk. Menyayangi orang taat, begitu juga sayang kepada orang yang terjebak maksiat. Orang taat bisa maksiat dalam taatnya, dan maksiatnya tidak terlihat. Maksiat orang taat apa? Yang Romo Kiai Huda sangat khawatir sekali. Kalau enggak orang torikot enggak bisa begitu. Khawatir apa? Khawatir riya. Cuma orang torikot yang khawatir riya. Karena memang diajarkan zikir jahar, zikir sir, zikir khafi. Kenapa orang masih kena riya? Karena di kolbunya masih sepi, belum ada nama Allah. Nah, kembali kepada Ar-Rahman. Jadi kalau mau masuk ke dalam kolbu, dari 99 nama itu, bacalah satu hayati. Maka saya sarankan di semua kota-kota Ahlus Sunnah yang berthariqah, hidupkan majelis kajian Al-Asma'ul Husna yang bersanad. Kalau tidak ya sudah, yang tahu aja. Kitabnya sudah banyak. Ya, ada Al-Maqsad Al-Asna, banyak sekali karya Imam Ghazali, Zarruq dan lain-lain. Baru Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah tercatat dalam Lauh Mahfuz Allah. Apa yang tercatat? Aflaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia. Orang sukses bahagia enggak? Suksesnya santri nilainya tidak jelek, enggak mesti juara. Ya. Suksesnya guru, muridnya bersuluk, berakhlak. Jadi bukan hanya nilai yang bagus. Maka saya menyarankan kalau benar ini ma'had, ini lembaga bergerak dengan hati, jangan cuma ngepush santri untuk dapat nilai bagus. Ya. Karena beda orang, beda kemampuan. Maka di pesantren kami di Darussunnah, mohon maaf bukan membandingkan. Tidak ada lagi namanya juara 1, juara 2, juara 3. Semuanya juara. Ada yang juara hafalan, ada yang juara bahsul masail, ada yang di usul fikih, ada yang ini, dan semuanya dikaji. Nanti ada nilainya. Dan ini lebih baik untuk psikologi santri. Ini kalau boleh saran, ini bangunan sudah sangat modern. Maka pemikirannya harus lebih maju dari bangunannya. Semoga nanti tambah maju lagi ya. Fa'alhamaha, dapat ilham nanti insyaallah. Sekolah itu untuk apa? Sekolah itu qad aflaha man
zakkaha. Sekolah itu adalah cara zakkaha. Zakkaha bahasa Arab zakka yuzakki tazkiyah. Apa artinya? Pertama, tathir, mensucikan. Itu baru satu arti. Dibersihkan dulu kejahilannya, malesnya. Ibu-ibu kuat nggak didik anak di rumah? Satu aja, melarang mereka megang smartphone main game, bisa nggak? Bisa? Yakin? Nggak yakin saya. Melarang anak nonton, bisa nggak? Nggak bisa. Jangankan Bapak Ibu, saya punya anak, saya nggak sanggup melarang dia terus-terusan main game, nonton. Nggak sanggup. Terus gimana? Berarti ada kecanduan dia main game. Ini ciri-ciri anak kecanduan main game. Kalau dia kalah dia teriak. Atau dia bete. Gitu. Mulai kayak bad mood. Gak seneng bawaannya. Teriak-teriak. Atau kesel. Tiba-tiba dia marah sama saudaranya. Kesel sama bapak ibunya. Berarti udah kecanduan. Itu harus diobati. Harus ditazkiyah. Cara membersihkannya di sini. Di ma'had. Tinggal di sini asramanya apik ya bagi ya. Biasanya kan pesantren numpuk-numpuk. Numpuk 7 orang. Satu lapis 10, 70. Satu kamar. Ya nggak mungkin. Maka bahaya. Pesantren-pesantren yang numpuk satu jenis bahaya. Rentan homoseksual. Rentan homoseksual. Maka kamar mandi jangan gede-gede Pak Kiai. Kamar mandi kecil apa gede? Dikecilin. Bahaya nanti pada masuk berdua. Tapi saya lihat tadi ada siswa, gurunya perempuan. Nah itu lumayan. Itu lumayan mengobati. Wow, apa perempuan wedok. Wedok cantik begini ya. Minimal dia ada interaksi. Ada orang dia gak homoseksual. Tapi kecanduan bokep. Jadi dia gak bisa, udah kawin aja gak bisa ngapa-ngapain. Karena harus nonton. Udah kecanduan di sini. Itu harus ditazkiyah. Dan gak bisa langsung. Kecanduan nonton porno lebih berbahaya dari narkoba. Orang kalau narkoba, maka dikurangi. Dicari kecanduan lain. Dosisnya dikurang-kurangi. Kalau ada orang kecanduan porno, wah ini gawat. Itu harus diterapi. Harus ada film lain yang tidak porno, tapi tetap nonton. Maka anak-anak ini mohon maaf, harus juga ada waktu nontonnya. Kalau nggak diam-diam nanti dia curi-curi nonton yang bening-bening kan gawat. Ya. Ini harus ditazkiyah, harus dibersihkan. Jadi kita nggak boleh benci, jangan dikeluarin. Ada ketahuan nih santri nonton porno, jangan dikeluarin, harus dididik. Karena bisa jadi gurunya juga kecanduan. Ya. Setelah dibersihkan, tazkiyah itu makna keduanya adalah tanmiyah. Jadi tadi tathir. Yang kedua maknanya an-nama. Jadi az-zaka artinya an-nama. Maka tanmiyah. Apa arti tanmiyah? Ditumbuhkan. Oleh karena itu setelah santri itu dibersihkan habitnya. Dibangunkan jam 3. Disuruh mandi jam sekian. Mandi nggak boleh, kalau perlu dibuat peraturan mandi di kamar mandi cukup sekian menit. Gitu, biar ada kedisiplinan. Setelah itu ditumbuhkan. Nah, cara menumbuhkan yang paling benar bukan latihan fisik. Kita nggak mau buat anak kita jadi robot. Caranya dengan kesadaran ruhani. Maka di akhir zaman, ini kan udah akhir zaman Bapak Ibu. Dulu kiai-kiai kita kalau mau ngaji kitab Ujurumiyah pindah tempat. Mau ngaji ilmu alat ke pesantren A. Karena mau ngaji fikih ke pesantren B.
Seperti dulu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah belajar di Mekah, pindah ke Madinah, pindah ke Baghdad, pindah ke Yaman. Sekarang guru-gurunya sudah ada di satu pesantren. Sudah mudah. Orang-orang di luar pesantren hari ini mengatakan, nggak perlu nyantri, saya bisa download. Sekarang di luar sudah begitu, kok masih ada guru kolot? Ya, gimana guru kolot? Mendahulukan latihan fisik daripada latihan rohani. Rohani dulu yang dilatih. Rohani itu latihannya ilmu. Jadi dibikin sadar ini murid. Bukan dihukum, hukum itu thariqah lama. Di sini nggak ada yang dipukul ya, nggak ada. Kalau kita kan dulu biasa dipukul, ya, gampar sama guru itu biasa. Sekarang orang tua kalau ada anaknya disakiti lapor ke polisi, benar ibu? Itu orang tua ambil aja anaknya bawa pulang, ya. Ngapain gurunya kok dilaporin? Itu nggak benar. Di Bogor, di Jakarta ada guru masuk penjara. Cuma karena gurunya melihat muridnya ini gak benar, dia sedang tazkiyah, tathir, membersihkan ini anak. Dipukul. Tapi yang kemudian disalahpahami. Masuk penjara. Kasihan. Mohon maaf nih Bapak Ibu orang tua santri. Kadang orang tua santri ini kayak lebih ngerti daripada guru. Ngatur-ngatur guru, ngatur-ngatur sekolah. Mohon maaf ya. Saya juga guru, jadi saya ngerti. Untung saya nggak kepala sekolah, nggak kepala madrasah. Saya ngomong ke teman saya kepala madrasah, kepala ma'had. Ya, kalau aku di posisi kamu, aku pulangkan anaknya itu. Jadi ada orang tua cerewet aja. Nah, saya berharap yang hadir ini bukan yang cerewet. Seharusnya sekolah tuh begini, seharusnya sekolah tuh begini. Buat sekolah sendiri aja Pak. Ya. Buat sekolah sendiri bawa anaknya pulang. Tapi itu kan bukan bil Rahman dan Rahim. Itu bil apa tuh? Bil Qahar, bil Jabbar, bil Muntaqim. Syukurnya Allah tidak memulai ayat-ayat di Quran dengan nama-nama Qahar, Jabbar, Muntaqim. Untungnya Allah mulai dengan Rahman dan Rahim. Akhirnya kita maafin juga orang tua wali yang sok tahu. Ya. Usul boleh tapi jangan menggurui. Ya. Ini guru-guru ini tiap hari dia berhadapan dengan masalah itu. Oh saya punya sekolah, itu kan sekolah Bapak Ibu. Mereka punya sistem sendiri. Ya. Kalau saya biasanya membiasakan diri untuk menahan. Ya. Kita menilai ini lebih baik menurut kita tahan dulu. Siapa tahu di situ sudah ada manhaj sendiri. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini yang paling penting. Qad aflaha man zakkaha. Masalahnya apa? Untungnya pengasuhnya ini orang thariqah. Kata guru saya, asy-syaikhu ruhul ma'had. Syekh itu ruhnya ma'had. Kalau syekhnya, kiainya banyak wirid, warid turun. Itu thariqat lama. Kalau thariqat baru, karena warid turunlah kita bisa berwirid. Jadi kita bisa wirid, bisa wiridan, karena ada anugerah dari Allah. Dalilnya apa? Sering doa ini gak Bapak Ibu? Allahumma a'inni ala zikrika. Coba diterjemahkan. Allahumma. Ya Allah. A'inni. Bantulah aku. Ala zikrika. Untuk berzikir mengingat engkau. Coba. Lafaz zikir apa? Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Ya, semua itu. Setiap kali lisan ini sanggup membaca la ilaha illallah, subhanallah. Berarti Allah sedang membantu. Bantuan itu yang disebut warid. Bantuan itu disebut warid. Apa arti warid? Sesuatu yang datang dari Allah.
Nah, maka kita nggak boleh GR. Kalau saya nggak zikir nih, pesantren nih pasti kesurupan. Gitu. Jangan sombong. Habis itu ente kesurupan. Ya. Kalau saya nggak sholawat nih, pesantren nih panas. Jangan begitu. Ya. Dalam Sahih Bukhari, para sahabat berkalam, laula anta ya Rabb ma tadaina wala sallaina wala zakkaina. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau yang membantu kami tidak akan dapat hidayah, tidak mampu sholat, tidak mampu puasa, tidak mampu zakat, tidak mampu zikir. Jadi kita bisa zikir karena Allah yang gerakkan. Itulah makna fazkuruni azkurkum. Sebut aku sebut engkau. Saya sering nanya, duluan mana yang nyebut? Kita apa Allah? Sebutlah aku sebut engkau. Duluan siapa yang nyebut? Allah ngomong, hai hambaku, sebut aku, fazkuruni azkurkum. Pasti aku sebut-sebut namamu. Siapa yang dulu menyebut? Ya, kita apa Allah? Kalau kita, pantas makomnya gak naik-naik. Ya, namanya makomul muridin. Makommu murid. Walaupun sudah jadi bapak ibu, tapi makom masih murid. Karena GR, kita yang berzikir. Saya mau tanya lagi bapak ibu. Adakah di tubuh kita, di alam semesta ini, sesuatu yang bergerak tanpa izin Allah? Ada nggak? Ada nggak? Berarti kita kalau zikir, itu digerakkan Allah bukan? Jadi duluan siapa yang zikir? Allah. Jadi kalau kita berzikir, baca Yasin, baca apa, itu Allah lagi nyebut nama kita. Bukan kita yang menyebut nama Allah. Jadi kapan Allah ingat hambanya? Jika hambanya ingat Allah. Bolak-balik aja tuh. Tapi sebenarnya yang ingat itu hanyalah Allah. Allah lah yang mengingat dirinya sendiri lewat hambanya. Nah, jadi kalau kita bisa zikir, itu Allah lagi pinjam lidah tuh. Lidah kita yang hina ini dipinjam untuk mampu menyebut namanya. Karena banyak orang tinggal dekat masjid, nggak masuk masjid. Berarti badan dia nggak dipinjam oleh Allah. Nggak digerakkan oleh Allah. Tapi apakah dia masih meminjam, sedangkan tubuh ini milik dia juga. Ya. Qad aflaha man zakka. Ditumbuhkan, dipupuk. Maka memberi ikop tidak boleh terlalu keras. Memberi pujian juga tidak boleh terlalu keras. Ngirim santri untuk juara-juara gak mesti terlalu sering. Karena kalau santri sudah sering merasa juara, merasa pinter, ada perasaan jumawa dalam dirinya. Ini pesantren, ini sekolah, ini yang mengharumkan saya. Ya. Jangan terlalu sering memuji. Jangan juga terlalu parah dalam mencaci. Bodoh kalian, jangan terlalu sering begitu. Pinter kalian, jangan terlalu sering. Pupuk begitu, memupuk itu pelan-pelan. Ya, itu namanya tazkiyah. Kalau sudah dia tumbuh, berakar, berurat, maka dia akan tumbuh sendiri. Nggak perlu dikasih apa-apa lagi. Baru namanya insan kamil. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Rusaklah siapa yang dassa. Dassa bahasa Arab itu merusak, menyusupkan keburukan dalam dirinya. Bapak Ibu yang melekat Allah, terakhir yang mau saya sampaikan. Ada tanya jawab Pak Kiai. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah. Apa kata beliau? Nanti di akhirat ada seseorang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Imam Al-Baihaqi. Ada di Tirmizi tapi lafaznya berbeda. Ketika dihisap, keluarlah laporannya.
Semua yang dia lakukan adalah dosa. Mulai dari dia remaja sampai dia meninggal semuanya dosa. Akhirnya malaikat azab turun, mengikat orang ini lalu menyeretnya. Tapi ketika hampir mendekati pintu neraka, Allah bertitah, berkhitab. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, sudahkah kalian memeriksa isi dadanya? Lalu kata mereka, belum ya Allah. Maka Allah kemudian mengatakan, bedahlah dadanya, lihat isi jantungnya. Denyutnya mengeluarkan kalimah apa? Lalu dibedah dadanya, jantungnya dikeluarkan. Ternyata jantungnya mengeluarkan darah berbunyi lafaz Allah, Allah, Allah. Padahal dia maksiat sepanjang umurnya. Bunuh orang, berzina, korupsi, nyakitin orang. Semua ada sama dia. Nggak ada. Cuma dia nggak syirik. Dia tidak menyekutukan Allah. Di akhir hayat dia bertemu wali Allah, mengajarkan dia zikrullah. Zikirnya masuk ke dalam kolbunya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Itu kolbunya, sekali kolbu bergetar, dia akan selama-lamanya bergerak. Terus. Walaupun kita sudah nggak sadar pakai ini, tapi kolbu itu terus begini, menyebut nama Allah. Ternyata dia di masa hidupnya dulu pernah dibimbing zikrullah oleh gurunya. Kita sebut talqinuz zikr. Dan itu merasuk, nyatu dengan kolbu, bergetar. Diambillah getaran kalimah Allah itu, ditimbang dengan semua dosanya. Ketika ditimbang, awalnya masih goyang-goyang. Itu kolbu masih menyebut nama Allah, diambil lagi getarannya, masih belum. Ambillah kolbunya langsung ditaruh. Bukan hanya getaran yang ditaruh. Kolbunya yang ada nama Allah di situ diletakkan. Langsung timbangan menjadi berat. Apa kata Allah? Wahai hambaku, jika engkau timbang namaku dengan langit dan bumi, masih lebih berat namaku. Waladzikrullahi akbar. Sungguh menyebut-nyebut nama Allah itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, pasti orang nyebut nama Allah kalau sholat pasti khusyuk. Ya, karena Allah yang besar. Walhasil malaikat azab melepaskan rantainya. Lalu diambil alih oleh malaikat rahmat. Masuk sorga dia dan kalimah Allah. Allah ampuni semua maksiatnya.